Halo adik-adik, selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Pasti hebat semua. Adik-adik mendengarkan firman Tuhan, menyanyi, memuji nama Tuhan. Ya, adik-adik walaupun pandemi, adik-adik tetap di rumah. Pakai apa? Masker. Ya, kalau keluar rumah pakai masker. Tapi adik-adik nggak boleh main di luas, di Grand Mall. Ya, di mana saja adik-adik nggak boleh bermain. Adik-adik sudah mulai sekolah, adik-adik harus di rumah belajar. Yuk kita akan nyanyikan dengar dia panggil nama saya. Yuk, 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik tetap semangat, tetap memuji nama Tuhan. Yuk kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami semua. Saat ini Tuhan, kami sekolah minggu mau memuji namamu. Berkatilah acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Yosua Budi Susanto yang akan membawakan ceritamu. Berkatilah kami semua Tuhan yang akan mendengarkan ceritamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekarang mari kita akan berdiri. Kita akan nyanyikan Yesus angkat bebanku. Ya, yuk 1, 2, 3. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, biur. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, biur. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Sekali lagi ya. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, biur. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, biur. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Ya, sebelum kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Bapak Yosua Budi Susanto, mari kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Ya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami semua. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami supaya Engkau berkati baik jemaat, baik gembala sidang kami, supaya Tuhan berkati kami semua. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau singkirkan dari pandemi ini, corona ini, supaya kami dapat sekolah minggu kembali, kami dapat beribadah kembali, kami dapat sekolah kembali sesuai di dalam
peraturan Tuhan, kami akan selalu mengikuti protokol-protokol yang ada di negara kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan supaya Tuhan berkati kami semuanya. Sekolah minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati anak-anakmu sekolah minggu di dalam sekolahnya, supaya dapat pintar, dapat takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Tentunya senang sekali bukan? Hari ini, pagi ini Pak Yosua bisa bertemu dengan adik-adik semuanya, walaupun melalui online. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita rindu walaupun kita ada di rumah, kita tetap bisa belajar firman Tuhan. Pagi ini Pak Yosua akan menyampaikan firman Tuhan, belajar firman Tuhan yang berjudul Yesus Penyelamatku. Nah, mari kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, semuanya tirukan ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh datang kepadamu. Tuhan Yesus, kami ingin belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, adik-adik sudah siapkan dengan Alkitabnya masing-masing? Ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk di dalamnya adalah manusia. Nah, siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, adik-adik? Betul, Bapak Adam dan Ibu Hawa. Mereka mula-mula hidup penuh dengan damai sejahtera di Taman Firdaus. Mereka sangat senang sekali. Tetapi oleh karena iblis tidak senang dengan keberadaan manusia yang penuh damai sejahtera itu, maka iblis melalui tubuh ular, ya, tubuh ular menggoda manusia sehingga manusia jatuh dalam dosa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena manusia jatuh dalam dosa, maka Allah membuang manusia itu semuanya di bumi dan mereka berkembang biak, mereka beranak cucu, bertambah banyak, tetapi kehidupan mereka masih dipenuhi dengan dosa-dosa. Ya, mereka satu sama lainnya sering sekali berselisih. Mereka saling menyerang dan mereka menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan. Nah, dosa-dosa yang sampai sekarang ini ya sering dilakukan oleh orang-orang itu adalah antara lain adik-adik dosa bertengkar. Ya, kelihatan dong? Bertengkar. Nah, siapa yang masih suka bertengkar di sini? Oh, nggak ada ya? Ya, pinter semuanya. Bertengkar, ya. Satu dengan yang lainnya, masalah apapun juga, itu adalah salah satu dosa. Kemudian ada juga dosa mencuri. Nah, mencuri tidak hanya mencuri televisi, mencuri kambing, mencuri sepeda motor, tetapi juga ada yang mencuri uang Rp1.000, mencuri
tahu goreng, tempe goreng. Nah, artinya mengambil tanpa meminta atau izin kepada pemiliknya, ya. Itu namanya mencuri, dan mencuri adalah dosa. Kemudian ada lagi nih, membantah. Nah, siapa yang kalau disuruh oleh orang tua membantah, suruh tidur nggak mau, ya, suruh belajar apalagi, ya, suruh belikan sesuatu juga membantah. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, itu juga salah satu jenis dosa, ya. Nah, ada lagi nih, berbohong. Ya, berbohong itu namanya mengatakan sesuatu yang tidak benar, ya. Ngapusi bahasa Jawanya, ya. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, itu pun dosa. Nah, juga ini, ya, yang sering dilakukan di sekolah, menyontek, ya, karena nggak mau belajar, lalu ulangan di sekolah, dan akhirnya dia menyontek. Nah, ini pun dosa, adik-adik, ya. Jadi ini nggak boleh dilakukan, ya, seharusnya. Tetapi masih banyak orang-orang yang melakukan dosa-dosa seperti itu, sehingga dosa-dosa yang dilakukan itu akan berakibat hukuman di api neraka pada waktu nanti, ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, lalu apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa waktu itu, ya, pada waktu perjanjian lama di Alkitab ini, di dalam kitab para nabi-nabi itu disebutkan bahwa untuk menghapus dosa itu harus melalui persembahan. Nah, apa itu persembahannya, adik-adik? Ya, persembahannya contohnya ada domba jantan yang tidak bercacat. Ini salah satu persembahan. Nah, ini harganya tidak murah, adik-adik. Ini mahal, ya. Domba disembelih, ya, itu. Kemudian ini juga kambing lembu jantan, ya. Ini juga persembahan. Ini juga harganya lebih mahal lagi, ya. Tidak murah. Disembelih untuk menghapus dosa-dosa manusia. Nah, terus ini juga ada lagi, ya, yang lebih murah. Nah, ini bukan, ini labat, ya, burungnya Pak Yosua, ya. Nah, ini tapi ini adik-adik. Nah, ini, ya, burung merpati, sepasang burung merpati. Ini juga bisa untuk menghapus dosa, ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Apakah dibuat seperti ini, ya? Apa ini? Disate, ya? Apakah disate seperti ini, adik-adik? Ya. Nah, bukan. Kalau sate seperti ini, tentunya adik-adik masih ada di rumah, tentunya ada gulai, ada tongseng, ya, ada sop kaki kambing, ya. Saat-saat ini banyak sekali, ya, kita menikmati makanan hasil dari belehan atau sembelihan tetangga, ya. Tetapi pada waktu itu domba, kambing, merpati dipersembahkan dengan cara disembelih dan diambil lemak serta dagingnya dan dimasukkan ke dalam mezbah bakaran, ya. Masuk ke dalam kotak ini, lalu api dinyalakan, kemudian, ya, dibakar sehingga diharapkan asapnya itu sampai membumbung ke atas sampai ke rumah Allah di surga, begitu, ya. Nah, inilah cara daripada bangsa-bangsa waktu itu di dalam mempersembahkan penghapus dosa manusia, ya. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, lalu bagaimana dengan yang tidak punya duit? Bagaimana dengan orang-orang yang miskin? Kalau mereka berdosa, bagaimana menghapus dosa? Beli burung merpati pun mereka tidak mampu. Apakah mereka akan masuk neraka, adik-adik? Nah,
tentunya Allah tidak ingin manusia-manusia itu masuk neraka. Allah mengasihi semua manusia ciptaannya. Nah, lalu bagaimana caranya? Allah mengutus putranya yang tunggal, siapa adik-adik? Yaitu Yesus Kristus. Ya. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Nah, di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 44 sampai ke 56 ya, atau ayat yang ke 42 ya sampai 56 diceritakan adik-adik yang dikasih Tuhan, yaitu bahwa oleh karena pemberitaan kitab suci yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat sangat tidak senang. Ya, mereka merasa bahwa orang-orang lain tidak lagi percaya akan khotbah-khotbah para orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, ya, imam-imam kepala rumah ibadah, ya, tetapi mereka lebih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu kemudian dengan berbagai cara mereka menangkap Tuhan Yesus, dan akhirnya Tuhan Yesus dihukum, disalib di Bukit Tengkorak atau di Golgota. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di Bukit Golgota itu Tuhan Yesus merasakan begitu sakitnya di dalam penyiksaan, ya. Dan masih lagi ditambah olok-olok dan ejek-ejek dari setiap orang yang melihat, yang lewat, yang di situ. Dikatakan antara lain olok-olok atau ejekannya itu adik-adik, ya. Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu, ya. Orang lain engkau selamatkan, tetapi engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu, ya. Juga ada yang mengolok-olok, dia kan Raja Israel, ya. Turunlah dari salib itu. Kalau bisa, aku percaya padamu, ya. Itulah adik-adik ejekan, olok-olok, ya, hinaan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus yang disebutkan di dalam Matius 27 ayat 40 sampai 42. Nah, apakah Tuhan Yesus membalas? Apakah Tuhan Yesus terus menunjukkan kuasanya? Ya. Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus berserah seperti apa yang dikehendaki Tuhan, ya. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Sehingga Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi Tuhan Yesus masih mengampuni orang-orang yang mengolok-olok Dia. Begitu besar kasih Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itulah adik-adik yang dinamakan kemenangan. Yang akhirnya dari situlah Tuhan Yesus memikul, ya, menanggung segala dosa-dosa umat manusia untuk disalibkan dan kemudian untuk dibangkitkan lagi menjadi hidup yang baru. Nah, jadi siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka dia tidak akan dihukum, tetapi
beroleh hidup yang kekal. Ya, seperti di dalam nats firman Tuhan yang kita hafalkan pagi ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 berbunyi, dan keselamatan tidak ada di dalam Dia, ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, sekali lagi adik-adik tirukan dan hafalkan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di bumi ini tidak ada nama lain, ya, selain Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan. Nah, itulah adik-adik yang kasih Tuhan. Jadi percaya pada Yesus dan menuruti firman-Nya, ya, menuruti kitab suci apa yang ada di dalam isinya ini, maka kita akan beroleh selamat. Nah, mau kan adik-adik untuk selamat memperoleh hidup yang kekal? Nah, tentunya Pak Yosua yakin adik-adik semuanya mau. Dan ingat, ceritakan ini kepada teman-teman yang lain bahwa Yesus adalah Juru Selamat satu-satunya. Amin. Ayo kita akan tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, adik-adik tirukan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ini. Tuhan Yesus, kami ingin hidup senantiasa percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.